Hai sobat bikin-bikinku, ini kita akan buat mawar-mawar cantik ya dari perca-perca ulos ini. Ulos-ulos ini kita akan ubah dulu, kita akan olesi cairan yang sudah saya racik sehingga kainnya tidak mudah lepas, benang-benangnya tidak mudah lepas. Jadi proses pertamanya itu memang ini harus dikeraskan dulu seperti ini. Tereng. Nah, ini dia. Jadi kainnya ini sudah kita olesi dengan cairan yang saya racik sendiri. Nah, ini sudah mengeras sehingga nanti kelopak-kelopak bunga yang kita bentuk itu tidak mudah lepas benang-benangnya ya. Karena ini kan kain ulos tenun, jadi biasanya benangnya itu tidak rapat benar. Dan memang supaya kita juga hasilnya itu lebih baik ya. Jadi ini dia kain-kain itu nanti akan kita gunting setelah seperti ini, kita buat polanya seperti ini, lalu nanti kita gunting sesuai dengan pola ya, sesuai dengan pola itu. Nah, ini kita gunting sesuai dengan pola seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini ya, akan seperti itu. Nah, ini dia yang sudah ada, yang sudah digunting, hasilnya bentuk kelopak-kelopak. Nanti ini akan kita ubah lagi untuk menjadi step berikutnya. Ini masih step kedua ya. Tadi dari kain yang lemas kita rubah menjadi dia keras dulu, lalu kemudian kita bentuk kelopak. Nanti hasilnya kelopak-kelopak itu kita bentuk akan menjadi bunga seperti ini. Cantik kan Besti? Pasti cantik dong. Nih kelopak-kelopaknya ya. Ini kelopak-kelopak yang akan kita gunakan untuk satu bunga itu. Kita biasanya sediakan ada kelopak yang 7, 5, dan 3. Berarti sekitar berapa itu? 15. Lalu untuk tengahnya nanti kita bisa bikin dengan bunga yang jadi, atau yang memang kita bikin juga bunganya dari kain perca ini ya. Ini agak kecil ukurannya kelopaknya. Ini kelopaknya lebih kecil sehingga nanti dia bisa di tengah. Nah, itu untuk menggantikan itu. Nih dia kelopak yang lebih kecil ya. Nih, ini dari ulos semua. Ini kelopaknya lebih kecil ukurannya. Nah, kita akan rangkai. Kita ambil benang jarum ya, supaya dia juga kuat ya. Namanya craft itu biasanya lebih kuat ya. Kita akan menjaga kualitasnya juga. Nih kita akan rangkai. Jadi dia 7, 5, 3 ya. Rangkaian kita itu 7 kelopak, lalu 5 kelopak, lalu 3 kelopak. Ini yang 7 kelopak. Jadi caranya itu adalah menyatukan kelopak-kelopak itu ya, jarum dari bawah lalu ke atas ketemu ke bawah lagi. Buat ibu-ibu remaja putri yang tidak biasa bergaul dengan jarum, mulailah belajar bergaul dengan jarum dan benang. Oke, nih dari bawah lalu disatukan ke atas tuh. Nih, caranya tuh. Nah begitu selanjutnya dari bawah atau dari atas juga boleh. Nih, lalu disatukan seperti itu. Nih, oke tuh. Nanti itu akan kita rapikan lagi kok ya. Yang penting mereka nyatu dulu. Nih ke bawah lalu ke atas, ulang dari atas ke bawah juga bisa, dari atas ke bawah bisa, dari bawah ke atas juga bisa. Yang penting bagaimana menyatukannya. Ini ya yang 7 ya. Ini 7 kelopak. Nah, kita rapikan dulu, kita tarik benangnya supaya lebih rapat. Nanti ujung ke ujung kita satukan supaya menjadi suatu rangkaian yang membentuk bunga. Ya, nanti kita akan rapikan lagi, kita kencangkan lagi ini.
seperti ini ya. Kita satukan ujung ke ujung, lalu nanti kita rapikan ya. Kita rapikan. Ini memang butuh kesabaran ya, dan memang biasanya crafter itu pasti orang-orang sabar. Oke, ini kita rapikan dulu. Nah, biar jangan bergulung-gulung. Nah, kita mulai kencangkan, kita mulai supaya kuat ya. Lalu kita mulai rapikan kelopak-kelopaknya pakai jarum saja. Kalau pakai lem itu nanti tebel banget lemnya. Nih, pakai jarum saja. Nah, kita satukan kelopak-kelopaknya di ujungnya supaya dia kuat juga ya. Kita satukan kelopak demi kelopak, agak bertindih juga dia di bawah, tidak apa-apa ya, agak bertindih bagian bawahnya tidak apa-apa. Nah, kita satukan semuanya sekalian dia supaya kencang, supaya kuat juga, jadi nggak mudah copot-copot. Ini kelopak demi kelopak kita satukan. Nanti yang untuk 5 kelopak juga kita lakukan seperti itu ya, sobat bikin-bikinku. Yang 5 kelopak, cuma kalau yang 3 kelopak itu nanti dia agak mengkuncup ya. Jadi ini yang 7 kelopak bunga, dan tadinya dia hanya sebatas kain yang mungkin kita akan buang ke tempat sampah dan akan menambah sampah-sampah di luar sana ya. Bagaimana kita gunakan sampah-sampah itu juga menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan punya nilai jual. Ini bisa dijual nanti kita bisa ubah ini bunga-bunga yang jadi ini menjadi bros, kalung. Kalau yang ukuran lebih kecil malah kita bisa ubah jadi giwang ya. Jadi ini sudah dirapikan ya. Dirapikan. Ini memang butuh proses, butuh kesabaran. Jadi benangnya itu jangan panjang-panjang ya Besti, supaya nggak ribet juga, nggak bergulung-gulung. Tuh udah rapi kan, tuh rapi kan. Oke, tuh kita akan simpulkan benangnya. Tahu nggak sih, ada loh ibu-ibu atau remaja putri yang tidak tahu menyimpulkan benang. Oke, ini akan kita simpulkan benangnya. Kita akan tutup, kita akan gunting. Tuh, cara nyimpulkannya itu nanti akan kita suatu saat kita akan atau boleh bertanya kalau memang banyak yang tidak tahu menyimpulkan, nanti kita akan ajari cara menyimpulkan benang ya. Ini dia yang sudah disatukan kelopaknya. Sekarang yang kelopak 5 ya, ini kelopak 5 nanti akan seperti ini nih, agak tidak merapat ya. Nih, itu yang sudah jadi. Lalu kelopak 3 agak mengkuncup nih, agak mengkuncup ya. Ini kelopak 3, ini yang udah jadi. Nanti ini yang kelopak 3 itu kita bisa isi dengan yang sudah kecil, yang sudah dirangkai. Ini kelopak-kelopaknya lebih kecil ya, untuk di tengah. Nah, itu dia. Atau yang bunga-bunga jadi, kita boleh sesuaikan warna yang kita suka ya, sama cantiknya ya. Tuh yang sudah jadi itu ada yang ukuran-ukuran besar, ukuran kecil, jadi itu sesuai seleranya kita ya. Oke, nih yang ukuran-ukuran kecil nih, ini yang kita buat ini adalah ukuran yang besar karena kita biasanya itu akan rangkai jadi kalung atau bros. Bisa jadi sirkam juga ya Besti. Ini dia. Oke, ini
kita ulang kembali cara bikin yang 3 kuncup ini ya. Kita ulang nih biar sobat-sobat bikin-bikinku lebih paham lagi ya. Nih untuk bikin yang 3 kuncup ini agak kuncup tadi saya bilang ya, yang 3. Oke, agak kita kuncupkan nih. Sambil kita atur juga jaraknya ya Besti. Oke. Sehari bisa bikin berapa itu Ibu? Saya juga belum hitung ya, sehari saya bisa bikin berapa ini. Kalau tinggal bikin kelopak-kelopaknya sih mungkin banyak, tapi kalau mulai dari awal kita bikinnya berarti kan kita butuh 15 kelopak ukuran besar. Lalu ukuran kecil itu kita butuh 15, 16, 17, 18 kelopak ukuran kecil untuk bikin di tengahnya. Itu kita butuh 18 kelopak. Nah, itu dia. Oke. Saya sih berharap ibu-ibu bisa menangkap ini dengan jelas ya. Remaja-remaja putri bisa menangkap ini dengan jelas sehingga bisa menggunakannya, mempraktekannya, mengaplikasikannya. Ini bisa juga digunakan ke kain batik ya. Kain batik atau songket atau apalah yang kalian punya di rumah yang kalian rasa itu kain ini cantik ya. Kayaknya sayang dibuang. Nih yang di tengah itu bisa ini bunga jadi. Ini bunga yang jadi ya, ini juga cantik. Ini bisa dibeli di toko-toko craft. Kalau mau pesan di bikin-bikinku juga bisa ya. Untuk bikin-bikinku juga bisa. Oke. Nih kita akan rangkai. Tedeng, kita akan rangkai pakai lem seperti ini ya. Sobat-sobat bikin-bikinku. Nih, itu namanya lem tembak nih. Tidak usah banyak-banyak ya, supaya dia tidak menebal ya, secukupnya saja karena itu sudah akan merekat dengan kuat. Nah itu ujung-ujungnya. Nah ini dia, makanya saya bilang itu harus dibuat dulu dengan suatu resep sehingga kelopak-kelopak itu tidak beruntusan kainnya ya. Itu benang-benangnya sama sekali tidak bisa keluar lagi, tidak beruntusan lagi benang-benang kelopak itu ya. Ini kita lem lagi, nanti kelopak-kelopak itu bisa kita lengkungkan jadi akan semakin lebih cantik. Ini kita akan satukan yang 5 kelopak tadi, 3 kelopak menjadi ke yang 5 kelopak. Ini sudah mulai nampak bentuk bunganya, penampakannya sudah mulai ya. Nih, tadadadeng, tadadadeng. Ini yang 7 kelopak, 7 kelopak ya, 7 kelopak. Kita akan satukan kembali nih. Nah seperti ini, cukup deh. Mau bikin 7 kelopak lagi sudah cukup, ini juga sudah cantik. Nah ujung-ujungnya bisa dilengkupkan seperti itu supaya benar-benar seperti mawar. Nah ini yang saya bilang itu kenapa kain itu harus diproses dulu supaya tidak beruntusan, benang-benangnya tidak beruntusan ya. Nih kita akan tutup, biasanya belakangnya itu kita akan tutup dengan apa ya, kain apa itu namanya ya. Nah itu akan bisa jadi bros ya.
bros. Kalau mau bikin ukuran yang lebih besar, kelopaknya bisa dilebih besarkan lagi ya, untuk bisa di apa ya, dikombinasi dengan kain-kain seperti satin, boleh kain-kain yang tipis-tipis yang cantik, yang kita tinggal kombinasikan warnanya ya. Sudah jadi nih, saya ulang kembali, ini yang 5 kelopak, ini 5 kelopak, lalu kita buat dengan 3 kelopak nih, 3 kelopak nih. Kita akan bikin dengan bunga yang ukuran kelopaknya lebih kecil. Jadi ini yang kecil ini kita bikin sendiri ya, jadi pure semuanya kita bikin, kecuali yang tadi ada yang saya bilang itu tadi, itu bisa tersedia di toko-toko. Kalau ini betul-betul dari ulos juga yang kecilnya. Biasanya mengerjakan yang lebih kecil itu kan agak-agak lebih rumit ya, karena apanya ya, lebih kecil tuh. Jadi kan cantik kan, nanti kita tinggal gulung-gulung tuh yang kelopak-kelopaknya. Nah seperti itu, kita gulung seperti itu. Kalau kurang lemnya boleh diolesin sedikit lagi. Itu dia. Nah seperti itu, seperti itu, cantik kan nih. Oke, ini pantatnya, nanti pantat lah ya, belakangnya dibuat dengan kain. Kok jadi saya lupa ya itu kain apa. Sudah jadi ya. Nah tadadadeng, ini dia yang sudah jadi ya. Lalu ini dia yang sudah jadi kalung. Belakangnya belum saya tutup, tapi ini dia akan kita rangkai menjadi kalung. Nanti kita akan belajar, saya pun akan bagikan bagaimana cara membuat kalung ini ya. Ini kita juga memanfaatkan tali-talinya, itu adalah ujung-ujung ulos. Jadi kita manfaatkan semuanya. Tali yang menggantung-gantung jura-juranya itu adalah ujung-ujungnya kain ulos itu juga. Jadi ini kalau kecil bisa bikin bros, lebih kecil lagi kita bisa bikin giwang ya. Untuk yang jadi kain itu betul-betul hingga sampai serbuknya saja yang terbuang. Serbuknya pun saya sedang berpikir akan dijadikan apa, supaya sama sekali mengurangi sampah ya. Ini dia yang udah jadi, cantik-cantik kan Besti. Terima kasih sudah menonton.